Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 mulai dari ayat 41-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dan pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kebenaran firman Tuhan ini kita akan memberi tema adalah gereja harus bertumbuh. Gereja harus bertumbuh. Kisah Rasul pasal ini merupakan buku petunjuk tentang pertumbuhan gereja. Alkitab Kisah Rasul ini menerapkan bagaimana pertumbuhan gereja secara kualitas maupun kuantitas, dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Atau dengan kata lain, gereja rohani pasti bertumbuh dan jumlah bilangan jemaat. Dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan menghendaki gereja harus bertumbuh, karena Ia sendiri yang membangun gerejanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kebenaran firman Tuhan ini Dia mengajarkan, dan juga kita akan melihat rahasia pertumbuhan gereja. Yang pertama adalah kuasa firman. Pada ayat 42a, di sana menjelaskan bahwa kebenaran firman Tuhan dapat memberikan kita bahwa mereka bertekun dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi di sini kita bisa ambil bahwa bertekun di dalam pelayanan, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam apa yang menjadi fokus atau apa yang menjadi seharus atau fokus pada tujuan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka terus bertekun, mereka yakini, mereka percaya sepenuhnya, tidak mengiri atau tidak mengkritik dan lain sebagainya, tetapi mereka percaya karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu merupakan berasal daripada Tuhan, bukan dibuat-buat oleh manusia atau yang berasal dari pikiran manusia, perasaan manusia, tindakan manusia, tetapi mereka bertekun dan terus-menerus percaya kepada pengajaran-pengajar rasul-rasul pada saat itu. Sehingga gereja pertama atau gereja mula-mula terus-menerus dia bertumbuh. Untuk itu gereja harus bertekun di dalam pengajaran. Jadi umat Tuhan pertama mereka fokus pada hidup mereka adalah tekun di dalam pengajaran, ingin mau mendengarkan, ingin mau diberkati, ingin didoakan, dan ingin untuk menyatakan kesalahan-kesalahan mereka, dan terus-menerus mereka bertekun di dalam Tuhan sehingga mereka bisa bertumbuh secara kualitas maupun kuantitasnya. Karena gereja lahir karena kuasa firman Tuhan, bukan sekedar kalau manusia bisa hidup dari makanan, setiap hari kita makan lalu kita bisa dibesarkan, tetapi makanan rohani bagi setiap orang Kristen perlu bertumbuh, perlu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada nasihat, ada motivasi, ada dorongan, dan ada keyakinan. Karena itu mereka terus-menerus
mau mendengar, mau bertekun di dalam pengajaran-pengajarannya. Karena gereja, mereka sadar bahwa gereja lahir karena kuasa firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-40 tadi. Untuk itu, gereja harus bertumbuh karena kuasa firman Tuhan. Gereja tidak bertumbuh kalau tidak ada kuasa firman Tuhan. Gereja tidak bertumbuh kalau di situ ada pertikaian. Gereja tidak bertumbuh kalau di situ ada bikin kelompok-kelompok. Saya ini yang benar, pengajaran dia yang benar, saya punya ini yang benar, saya punya ini yang pintar, dia punya salah dan lain sebagainya. Tidak membangun pertumbuhan gereja. Malah gereja akan menjadi gereja itu akan terpecah-pecah, tidak bertumbuh. Maka perlu diberkati, dibekali dan diberikan makanan yang sehat kepada umat kalau gereja kita mau bertumbuh. Karena itu gereja harus menjadi sempurna karena kuasa firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan itu senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi bagian yang kedua menjadi gereja harus bertumbuh adalah rahasia yang kedua adalah kuasa kesetiaan. Jadi kata setia ini terus menerus. Jadi gereja atau jemaat mula-mula mereka setia. Setia di dalam persekutuan. Setia mau melayani atau setia memberi. Setia bersekutu. Setia memuji Tuhan. Setia berdoa dan lain sebagainya. Jadi barang siapa yang setia dalam segala hal, maka Tuhan akan melakukan perkara yang satu ke perkara yang lain. Dari satu langkah ke langkah yang lain. Satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Suatu pertanda satu ke pertanda yang lain. Karena kesetiaan. Orang-orang yang setia melayani Tuhan adalah mereka yang terus-menerus dibekali dan diberkati oleh Tuhan. Maka dari situlah dia akan mengeluarkan kebenarannya. Bukan irinya, bukan juga sombongnya, tetapi senantiasa mengeluarkan kebenaran. Karena mereka yang setia mencari Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dia melakukan satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Orang yang tidak setia, orang yang sombong, orang yang congkak, tidak membangun umatnya, tidak bertumbuh secara umatnya ini dengan baik. Maka orang yang setia melayani Tuhan, yang tidak bisa menjadi bisa, itu adalah bagian Tuhan. Itu adalah rahasia kesetiaan kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin, itu adalah bagian Tuhan. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita adalah harus setia dan setia. Dengan konteks dan kondisi apapun, teruslah kita bersinergi. Karena kesetiaan merupakan doa Yesus bagi gerejanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-11. Karena kesetiaan itu merupakan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus mendoakan supaya umatnya setia. Tidak dicerai-beraikan dengan ajaran-ajaran palsu, tetapi mereka setia mengiringinya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kesetiaan adalah dasar dari kuasa doa kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 20 dan 21. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi kesetiaan itu pasti. Orang yang setia melakukan. Kita ambil contoh. Orang atau petani. Dia terus-menerus berusaha menghasilkan, menghidupi keluarganya. Dia pasti mengalami banyak masalah. Panas matahari, keringat, capek, hosa. Tetapi terus-menerus dia setia bekerja untuk menghidupi, menghasilkan hasil tanamannya dengan maksimal. Demikian juga dalam kesetiaan setiap orang. Dia terus-menerus bersinergi bagi Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan kita. Supaya kesetiaan itu tidak merugikan kita. Kesetiaan itu mendapatkan kebahagiaan. Kesetiaan itu mendapatkan berkat. Kesetiaan itu melakukan satu tanda heran ke satu tanda heran yang lain. Oleh karena itu, pepatah kata berkata begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam kesetiaan di dalam pelayanan kita,
dalam organisasi kita, gereja kita, apapun menjadi pergumulan kita, mari kita setia bekerja. Apapun mari kita bergandengan tangan bersama-sama, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengejek, bukan saling memfitnah, tetapi mari saling bergandengan tangan. Bersama-sama kita memajukan pelayanan Tuhan supaya gereja kita bertumbuh. Rahasia pertumbuhan yang ketiga adalah kesetiaan. Mereka mereka ada dalam kesetiaan atau kebersamaan. Jadi kebersamaan atau kesetiaan, dan juga sebagaimana tadi kita melakukan bahwa firman. Jadi kita ada di dalam firman, lalu kita setia melakukannya, maka apapun menjadi milik kita adalah milik kita bersama. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat gereja pertama berdiri di Yerusalem, supaya mereka bersatu, bergandengan tangan, dan setia, dan saling mengasihi, dan membagi, memberkati orang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang pertama, jemaat mula-mula. Karena di dalamnya mereka saling memecah roti bersama-sama, membagi kepada mereka yang belum memiliki. Karena dibentuk dan dibangun sebuah kasih sayang, sebuah kasih terhadap sesama manusia, supaya saling bergandengan tangan, mengasihi dan memberkati orang lain. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 26, bahwa ada 3 cara gereja itu bertumbuh secara jumlah bilangan jemaat. Karena angka kelahiran, pindah tempat, dan hasil penginjilan. Karena itu kadangkala pindah jemaat, kita bangga ketika jemaat kita bertambah banyak. Kadang juga kelahiran, ya itu bisa terjadi karena pertumbuhan gereja. Jadi 3 hal ini adalah menuju kepada pertumbuhan. Dari satu hal yang sangat ditunggu-tunggu kita sebagai hamba Tuhan adalah penginjilan. Bagaimana kita mau menjangkau penginjilan? Hasil penginjilan itu berapa orang yang kita mau selamatkan? Mengapa gereja bertumbuh itu hanya 3, tetapi pindahan itu bukan hasil doa kami, bukan hasil penginjilan kami, tetapi karena tugas, tetapi karena pindah tempat, itulah bisa tambah. Tetapi bukan hasil usaha kami. Itu orang lain punya hasil usaha mereka. Hanya karena tugas dia berpindah kepada gereja kita. Dan kita bisa melayani di situ. Tetapi yang ketiga ini merupakan tanggung jawab. Karena Tuhan tidak tanya jabatan kita. Tuhan juga tidak tanya gelar kita. Tuhan bertanya berapa jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Itulah yang akan ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus. Untuk itu setiap orang, mari kita bersaksi supaya gereja kita bertumbuh secara pesat. Gereja kita harus diselamatkan supaya gereja ini bisa mendukung, menyokong penginjilan di daerah-daerah terasing, di daerah-daerah kota, daerah-daerah yang tidak dijangkau. Mari kita tanggung jawab. Kalau gereja yang kuat, pasti penginjilan itu akan sampai ke sana. Oleh karena itu, bukan saja hanya pergi, tetapi mari kita dorong mereka dengan segala harta benda yang kita miliki. Doa kita menyertai mereka. Kita utus mereka dengan harta yang kita miliki. Supaya apabila hamba Tuhan itu menyelamatkan orang, selain dari dia dapat, kita juga dapat hak yang sama. Mengapa? Karena kita mendorong, kita menyumbang, kita mendukung dalam dunia pelayanan. Semoga gereja kita semakin hari semakin bertumbuh bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Shalom.